Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Holifatul Nur Aini, mahasiswi PG PAUD semester 3 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan kognitif anak usia dini 3-6 tahun. Apa saja sih yang akan saya bahas dalam pertemuan kali ini? Yang pertama, perkembangan kognitif. Yang kedua, perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang ketiga, perkembangan kognitif, teori perkembangan kognitif. Yang keempat, perkembangan intelektual. Pertama, kita bahas mengenai perkembangan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang padanannya knowing, berarti mengetahui. Pada aspek perkembangan kognitif, kompetensi dan hasil belajar yang diharapkan pada anak adalah anak mampu dan memiliki kemampuan berpikir secara logis, berpikir kritis, dan dapat memberikan alasan, mampu memecahkan masalah, dan menemukan hubungan sebab akibat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Atau dengan kata lain, kognitif adalah sebuah instruksi proses yang melibatkan otak, yaitu kemampuan untuk berpikir, terus memecahkan masalah, dan lain-lain. Selanjutnya, tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensori motorik 0-2 tahun. Disebut sensori motorik karena perkembangan pembelajaran anak hanya melibatkan panca indera. Anak belajar untuk mengetahui dunia hanya mengandalkan indera, yaitu melalui mengisap, menangis, menelan, meraba, membau, melihat, mendengar, dan merasakan. Memang benar karena kalau anak kecil gitu ya, hanya bisa menangis kalau merasakan sakit itu. Kedua, tahap praoperasional 2-7 tahun. Pada tahap ini, konsep yang stabil dibentuk, penalaran muncul, egosentris mulai kuat, dan kemudian mulai melemah serta terbentuknya keyakinan terhadap hal yang magis. Dalam istilah praoperasional menunjukkan bahwa pada tahap ini, teori Piaget difokuskan pada keterbatasan pemikiran. Istilah operasional menunjukkan pada aktivitas mental yang memungkinkan anak untuk memikirkan peristiwa pengalaman yang dialaminya. Soal ini adalah bahasa yang dikembangkan, yang berkembang cepat selama tahun-tahun praoperasional awal, yaitu 2-4 tahun. Lewat bahasa, mereka bisa menghidupkan kembali masa lalu, mengantisipasi masa depan, dan juga mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa kepada orang lain. Yang ketiga, tahap operasional konkret 7-11 tahun. Anak-anak di tingkatan operasi berpikir konkret sanggup memahami dua aspek suatu persoalan secara serentak. Di dalam interaksi sosialnya, mereka memahami bukan hanya apa yang mereka katakan, tapi juga kebutuhan pendengarannya. Piaget berpendapat dari sekitar 7-11 tahun menandai suatu titik balik besar dalam perkembangan kognitif, karena pikirannya jauh dari sekedar logika saja, atau dengan kata lain, pemikirannya mengalami perubahan. Selanjutnya, tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Tahap operasional formal sebuah tahap di mana mereka mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, sistematis, dan ilmiah. Berpikir operasional formal dan mempunyai dua sifat yang penting, yaitu deduktif hipotesis, yakni mengembangkan hipotesa-hipotesa atau perkiraan-perkiraan terbaik, dan secara sistematis menyimpulkan langkah-langkah terbaik guna memecahkan masalah, dan kombinatoris atau asimilasi, yaitu penggabungan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada, mendominasi perkembangan awal dan pemikiran operasional formal, dan pemikiran ini memandang dunianya secara subjektif dan idealis. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas atau teori nativisme ini Schopenhauer
Schopenhauer berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, lingkungan atau teori empiris. John Locke berpendapat bahwa manusia lahir dalam keadaan suci, seperti kertas yang putih, yang masih bersih, belum ada tulisan ataupun noda sedikit pun. Selanjutnya, teori kematangan. Tiap organ, yaitu fisik maupun psikis, dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsi-fungsinya masing-masing. Teori pembentukan yaitu ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Selanjutnya, faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Yang terakhir, faktor kebebasan, yaitu keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, perkembangan kognitif menurut Piaget. Piaget berpendapat bahwa pentingnya guru mengembangkan kognitif pada anak, yaitu karena agar anak mampu mengembangkan daya persepsinya berdasarkan apa yang dilihat dan didengar dan dirasakan, sehingga anak akan memiliki pemahaman yang utuh dan komprehensif. Komprehensif itu luas ya, atau lengkap. Selanjutnya, agar anak mampu melatih ingatannya terhadap semua peristiwa dan kejadian yang pernah dialami. Selanjutnya, beberapa ide-ide pokok tentang perkembangan kognitif anak dari Piaget, yaitu yang pertama, anak-anak adalah pembelajar yang aktif. Yang kedua, anak kritis berinteraksi dengan lingkungan yang dapat mengembangkan kemampuan kognitif anak. Selanjutnya, teori perkembangan kognitif. Yang pertama, teori Piaget. Piaget membagi perkembangan kognitif terhadap praoperasional menjadi dua bagian. Yang pertama, 2-4 tahun dicirikan dengan perkembangan simbolis, yaitu gambaran dan bahasa ucapan. Dan yang kedua, 4-7 tahun dicirikan dengan pemikiran intuitif. Yang kedua, teori pemrosesan. Meninjau dari segi-segi kognitif yang berkaitan dengan yang pertama, perhatian, yang kedua, memori atau ingatan, yang ketiga, analisis tugas, dan juga yang keempat, pikiran anak. Yang ketiga, teori Lev-Vygotsky. Hampir sama dengan teori Piaget, bahwa Vygotsky menekankan bahwa anak secara aktif menyusun pengetahuan mereka sendiri. Vygotsky mengenalkan konsep zona perkembangan proksimal dan scaffolding. Perkembangan intelektual. Kemampuan intelektual pada anak pada usia sekolah dasar sudah cukup untuk menjadi dasar diberikannya berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikir atau daya nalarnya. Kepada anak, sudah dapat diberikan dasar-dasar pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, hewan, lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan agama. Untuk mengembangkan daya nalarnya, daya cipta atau kreativitas anak, maka kepada anak perlu diberikan peluang-peluang untuk bertanya, berpendapat, atau menilai, memberikan kritik tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelajaran atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Upaya lain yang guru dapat lakukan di sekolah dalam mengembangkan kreativitas anak, yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti perlombaan mengarang, menggambar, menyanyi, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Ditutup, wabil topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.